Di acara ini ada sesi tanya di akhir, di mana jamaah bisa bertanya lewat fitur Q&A atau berinteraksi langsung dengan menekan fitur raise hand. Dan setelah kami panggil dapat diklik unmute myself. Dan mohon untuk menggunakan nama asli di akun Zoom untuk memudahkan kita untuk menyebutkan namanya. Kemudian bagi yang baru bergabung mohon dicek kembali jaringan internet, sound dan lain-lain demi kelancaran acara kita pagi ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mempersingkat waktu, maka saya serahkan langsung ke narasumber kita, Ustadz Umar Mitah. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum Mas Ipo. Ahlan wa sahlan, senang sekali ketemu walaupun secara virtual dan online. Semoga setelah ini kita bertemu secara fisik dan raga insyaallah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada setiap para distributor dari sebuah produk luar biasa, yaitu adalah British Propolis, yang saya juga merasakan manfaatnya, Mas Ipo yang saya cintai karena Allah, dan semua para saudara-saudara saya yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita selalu bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya, karena orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Kita bukan orang yang bersyukur hanya ketika mendapatkan profit ataupun mendapatkan keuntungan, karena syukur yang semacam itu adalah syukurnya mereka yang materialistik. Tetapi kita bersyukur atas apapun yang Allah berikan pada setiap episode kehidupan kita, karena sejatinya setiap episode kehidupan kita tidak ada kecuali adalah untuk kebaikan hidup kita. Dan tentunya kita dipertemukan di Taman Surga pada kesempatan hari ini, walaupun secara virtual, secara online, tapi ini merupakan bagian dari kehendak Allah yang baik pada kehidupan kita. Karena siapapun yang mereka diinginkan kebaikan pada kehidupan di akhiratnya, indikator untuk membaca kehendak baiknya Allah dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, karena surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang lapang, hati yang luas, untuk menampung setiap ilmu yang Allah turunkan pada kehidupan kita, dan kita berlindung diri dari segala macam hati dan jiwa yang sempit, yang sulit dan susah untuk menerima ilmu. Karena ilmu adalah panduan kita, dan sesungguhnya karakteristik penduduk surga adalah mereka berilmu tentang akhiratnya, detail dan paham, lebih baik daripada ilmu dan urusan yang lainnya. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya kita memohon ilmu supaya kita terhindar dari getirnya zaman fitnah. Karena obat dari getirnya zaman fitnah adalah ketika kita senantiasa mendapatkan ilmu dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menyelamatkan kehidupan kita. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berjumpa dengan semuanya, dan saya Masya Allah tadi sempat bergetar ketika mendengar bahwasanya sebelum acara kajian kita hari ini ternyata pernah diselenggarakan meetingnya jam 3 pagi, Masya Allah. Itu mungkin yang ikut juga bukan hanya para distributor itu Mas Ibu, mungkin para malaikatnya juga ikut serta. Dan saya teringat kepada salah satu ayat yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nur, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Salah satu di antara orang yang dipuji oleh Allah itu bukan hanya mereka yang itikaf di masjid. Yang dipuji oleh Allah bukan hanya mereka yang berjihad dengan debu-debu jihad yang menempel pada kaki mereka. Yang dipuji oleh Allah bukan hanya yang kapalan kakinya ketika mereka senantiasa tawaf. Tapi termasuk yang dipuji oleh Allah pada surat An-Nur adalah mereka yang berdagang untuk mencari karunia Allah, tetapi perdagangan itu tidak melupakan mereka untuk berzikir dan tidak melupakan mereka untuk menambah ilmu. Semoga keluarga Bibi adalah keluarga yang mereka berdagang, tapi mereka tidak pernah melupakan bahwasanya bisnisnya mereka dan dagangan mereka merupakan sebuah jembatan untuk menuju kepada kebaikan akhirat. Semoga tetap istiqomah menjadi produsen alhamdulillah tadi. Saya sangat luar biasa mendengar kata produsen alhamdulillah itu. Karena tadi pagi itu, ini saya boleh cerita sedikit Mas Ipo ya. Tadi pagi itu ada salah satu saudara saya dari Kudus datang menceritakan tentang menceritakan tentang istrinya yang ada benjolan di sini, di kupingnya.
Saat itu istrinya sudah dalam kondisi cemas, kemudian dalam kondisi ketakutan. Lalu akhirnya dibawa ke dokter. Lalu suaminya itu berikhtiar, kata beliau, saya berikhtiar menggunakan BB. Dan ketika berikhtiar saya olesin, saya minumin, sembari saya berkata sama istri saya, diperbanyak doa saja. Dan ternyata Masya Allah benjolan yang ada di kupingnya itu kemudian meletus, keluar darahnya, dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi. Moga-moga yang tadi saya dengarkan baru 2 jam mungkin sebelum kita duduk di sini. Dan beliau mengatakan persis bagaimana yang tadi dikatakan. Alhamdulillah pakai itu cocok mas. Nah, beliau memanggil saya mas. Dan itulah yang saya tadi dengar. Oh, inilah yang namanya produsen alhamdulillah. Semoga tetap istiqomah dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam kesabaran, dan saling mengingatkan di dalam kebenaran. Kepada Allah kita memohon pertolongan supaya menjaga hati kita juga, supaya hati kita tetap saling mencintai dan tidak bermusuhan dan saling menjauhi satu dengan yang lainnya. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang sebenarnya tema ini adalah nasihat saya untuk diri saya sendiri. Saya tidak meniatkan nasihat ini dan tausiah pada kesempatan hari ini untuk orang lain. Karena sebaik-baik nasihat itu dikatakan oleh para ulama, nasihat yang kita tujukan untuk diri kita. Merasa diri kita lemah dan merasa diri kita bodoh itu jauh lebih baik daripada merasa diri kita baik dan merasa diri kita lebih. Dan nasihat itu harusnya kita tujukan secara internal pada kehidupan kita. Kalaulah nasihat yang ingin saya sampaikan untuk diri saya ini ternyata bermanfaat bagi seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini, tentunya tidak ada yang saya inginkan kecuali adalah keberkahan untuk kita semuanya. Supaya kita nanti bisa memberikan testimoni di hadapan Allah bahwasanya kita pernah dipertemukan di sebuah taman surga. Taman surga di dunia itulah yang akan menjadi sebab taman surga kita di akhirat. Dan itulah yang kita harapkan, karena tujuan besarnya kehidupan orang yang beriman itu cuma satu. Selamatnya dari neraka dan masuknya ia kepada surga dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas untuk nasihat saya pada diri saya adalah menuju sakinah. Inilah yang kita akan bahas, dan ternyata ini merupakan salah satu slogannya BB, yaitu adalah dengan sakinah. Maka kita akan membuka dengan muqaddimah dulu. Kalau disebut dengan kata sakinah tentunya identik dengan sebuah kata yang bernama keluarga. Keluarga tentunya kita harus paham, keluarga itu jangan dipandang sebelah mata, karena keluarga itu merupakan episode yang paling istimewa dalam kehidupan manusia, itu adalah bersama dengan keluarga. Makanya sampai istimewanya episode keluarga itu, sampai nanti di akhirat salah satu syariat yang masih ditinggalkan oleh Allah dan masih disisakan oleh Allah dalam kehidupan di surga itu syariat menikah untuk memiliki keluarga. Syariat sholat sudah selesai, syariat puasa sudah selesai, syariat sabar apalagi sudah selesai, syariat yang lainnya sudah selesai. Tapi yang disisakan oleh Allah itu adalah salah satunya syariat menikah. Makanya nanti di surga itu ada pernikahan. Salah satunya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, Maryam bintu Imran nanti akan menikah, karena ketika di dunia beliau tidak punya keluarga karena tidak punya suami. Sampai kemudian nanti ketika di surga beliau tidak dibiarkan oleh Allah sendirian sebagaimana di dunia, tapi beliau punya keluarga. Dan kata para ulama, jodohnya Maryam bintu Imran itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada laki-laki yang sepadan dengan imannya Maryam bintu Imran kecuali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya pernikahan yang merupakan gerbang menuju kepada sebuah keluarga itu perkara penting dalam episode kehidupan manusia. Saking pentingnya bukan hanya Allah sisakan syariat menikah dalam kehidupan di akhirat, saking pentingnya masalah keluarga, sampai-sampai memori kita tentang keluarga itu tidak mampu dihilangkan walaupun kita melewati guncangan kematian. Orang itu kalau sudah berpindah dari alam dunia menuju kepada alam barzah, datang kepadanya mungkar dan nakir, memberikan ujian yang pertama, ditanya tentang Robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dihamparkan kepadanya pandangan ke surga, didatangi kepadanya orang yang rupawan yang merupakan amal soleh yang dia lakukan seumur hidupnya, sudah mendapatkan 2 kenikmatan sebesar itu pun, tahukah kita, ternyata dalam hadis riwayat Bara' bin Azib, para mayat dan orang yang di dalam kubur pertama kali mereka akan berteriak setelah mereka melihat surga dan didatangi orang yang rupawan. Apa teriakannya? Ya Rabbi, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli.
Ya Robku, tolong segerakan hari kiamat ya Allah. Cepatkan hari kiamat supaya aku lekas bertemu kembali dengan keluargaku. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya sampai guncangan kematian pun tidak bisa menghilangkan memori seseorang tentang keluarganya. Dia tidak bisa melupakan memori tentang istrinya, anaknya. Sampai dia sudah melihat hamparan surga pun, dia masih teringat kepada anaknya dan dia teringat kepada keluarganya dari istri dan suaminya. Sampai dia berteriak di mana teriakan itu tidak mampu didengar oleh manusia dan jin. Ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'ah ila ahli. Ya Allah, segerakan kiamat ya Allah, supaya aku lekas bertemu kembali dengan keluargaku. Disitulah pula kemudian kita mendapati, yaitu di dalam surat At-Tur 21, termasuk kenikmatan surga. Kalau boleh kita urutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya kenikmatan surga yang pertama itu melihat wajahnya Allah. Itu puncak kenikmatan surga. Yang kedua, berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Dan yang ketiga, para ulama bercengkrama dengan keluarga. Makanya Allah menyampaikan bukan hanya di satu ayat, tetapi bertebaran dalam beberapa ayat. Menceritakan tentang salah satu kenikmatan yang didapatkan penduduk surga itu bukan bertemu bidadari. Karena bertemu bidadari itu kenikmatan-kenikmatan berikutnya, bukan kenikmatan yang paling tinggi. Tapi kenikmatan yang paling tinggi, satu, bertemu Allah, dua, bertemu para nabi dan para rasul, dan terkhusus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga itu bercengkrama dengan keluarga. Karena apa? Karena itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan keluarga dalam kehidupan orang yang beriman. Makanya Allah sampai menyampaikan di dalam surat At-Tur, waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman itu nanti akan dipertemukan dengan anak cucu mereka yang beriman. Mereka bercengkrama, mereka saling bertemu, mereka saling ngobrol, menghabiskan apa yang telah mereka lalui ketika dulu di dunia. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya keluarga itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita sering meninggalkan keluarga, tidak peduli dengan keluarga, boleh. Silahkan tidak peduli dengan keluarga. Silahkan tidak memperhatikan kewajiban kita kepada keluarga. Tapi ingat ya, teriakanmu pertama kali nanti ketika di alam barzah itu tentang keluarga. Ketika kita nanti sudah di kampung akhirat, itu pun yang kita harapkan adalah berjumpa dengan keluarga. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kedudukan keluarga di dalam Islam. Sampai kita dapati tidak ada agama yang paling detail mengatur masalah pernikahan dan keluarga kecuali adalah Islam. Sampai omongan seorang suami diatur. Bagaimana dia ngomong kepada istrinya, sampai omongan istri kepada suami diatur. Bagaimana dia harus menghindari kata ini kepada suaminya. Kenapa? Karena keluarga itu memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah pada syariat Islam yang kita imani dan kita yakini kebenarannya. Setelah kita memahami itu, disinilah kita faham. Maka kalau kemudian kita sudah kemudian mengetahui itu, maka keluarga itu fungsinya, salah satu fungsinya adalah supaya kita tenang. Litaskunu ilaiha. Sebagaimana pada surat Ar-Rum 21 yang sering kita dengarkan pada acara pernikahan. Maka ketenangan itu sebenarnya ada dua, kata para ulama. Ketika keluarga itu bagian penting dalam kehidupan kita, dan keluarga itu untuk memperoleh ketenangan, salah satu goalsnya di dalam berkeluarga itu mendapatkan ketenangan, maka para ulama menerangkan tenang itu sejatinya ada dua. Ya, yang pertama, ada mereka yang berkeluarga tenang, tetapi di dalam kemaksiatan. Pernah kita jumpai ada keluarga tidak pernah ngaji, tidak pernah peduli kewajiban Allah. Sang suami tidak peduli bagaimana dia mendidik istrinya, sang istri tidak pernah peduli apapun yang dilakukan suaminya. Anak-anak mereka diberikan fasilitas kehidupan, mereka tenang. Tapi mereka tenangnya dalam kemaksiatan dan di dalam kelalaian ketika mereka tidak memperhatikan kewajiban mereka kepada Allah. Maka ini ada keluarga yang semacam ini, dan tentunya bukan ini yang kita cari. Ini namanya tenang-tenang menghanyutkan. Karena sesungguhnya ketenangan yang diperoleh ketika melalaikan hukumnya Allah, maka itu sebenarnya adalah bom waktu yang akan meledak pada kehidupan di akhirat, di pengadilan Allah, ketika setiap keluarga itu akan saling menyalahkan ketika mereka tersadar bahwasanya kelalaian mereka ketika menjadi keluarga, ketika tidak mengingatkan kepada jalan Allah, itu menjadi sebab penyesalan di akhirat. Makanya Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin.
Berapa banyak orang yang saling mencintai, pasangan suami istri, ayah dan anak, ibu dan anak. Mereka itu kelak pada waktu di akhirat itu akan menjadi pasangan yang saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Mungkin ketika di dunia tenang, karena apa? Saling tidak mengusik. Kenapa kamu tidak ngingetin suamimu? Alah, daripada diusik malah bertengkar. Kenapa kamu tidak ngingetin istrimu? Alah, kalau diingetin malah bertengkar. Ini namanya tenang menghanyutkan. Inilah yang disebut dengan bom waktu. Bom waktu ini pasti akan meledak, dan yang paling ngeri adalah meledaknya di hadapan Allah. Sang suami akan menyalahkan istri, sang istri akan menyalahkan suami, sang anak akan menyeret orang tuanya kepada kebencian Allah karena orang tuanya membiarkan kelalaian anak itu ketika tidak mengerti kewajiban dia kepada Allah. Ini tenang yang pertama. Kata Imam Ibnu Katsir, yaitu adalah ketenangan fil ma'asi wal ghadab. Ketenangan di dalam kemaksiatan dan kemurkaannya Allah. Ada yang kedua, yaitu adalah tenang di dalam ketaatan. Ya. Jadi yang kedua itu ada yang tenang di dalam ketaatan. Orang-orang yang mereka menikah lalu mendapatkan ketenangan di dalam ketaatan mereka. Mereka menjadi keluarga, melaksanakan bagaimana kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Mereka melaksanakan setiap perintah yang Allah bebankan kepada mereka. Sampai Allah memberikan kepada mereka itu ketenangan. Dan orang-orang yang mereka itu memperhatikan ketaatan mereka, memperbaiki kondisi mereka dengan Allah, bagaimana mereka memperbaiki kualitas hidup mereka bersama dengan Allah ketika mereka berkeluarga, mereka akhirnya diberikan ketenangan oleh Allah. Dan ini merupakan sifat keluarga yang kedua, yaitu adalah tenang di dalam ketaatan. Makanya tenang yang kita sebut dengan kata sakinah, karena kita sering nyebut sakinah. Sakinah itu tenang. Maka sesungguhnya ketenangan itu nyata, real, bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana. Jadi tenang di dalam masalah perkeluargaan, tenang di dalam masalah ketaatan di dalam keluarga itu bukan sesuatu yang sifatnya layaknya sinetron Korea yang disetting, didesain, tetapi kenyataannya tidak ada. Tapi sesungguhnya ketenangan ketika kita sudah mengetahui ketenang keluarga itu ada dua, tenang dalam kemaksiatan, tenang dalam ketaatan, itu ternyata tenang dalam ketaatan itu ada. Kalau kita jumpai orang yang bermaksiat dalam satu keluarga, mereka bisa tenang. Orang yang taat itu lebih layak untuk tenang di dalam pernikahan mereka. Dan sesungguhnya itu merupakan sesuatu yang sifatnya nyata, sifatnya real, dan sesuatu yang bukan fata morgana. Karena sesungguhnya memang tujuan dalam pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Makanya saya pernah kagum dengan apa yang pernah disampaikan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu menikah dengan seorang wanita bernama Ummu Abdillah. Ada sebuah kisah bagaimana Imam Ahmad, karena Imam Ahmad menikah ini agak terlambat, usia 40 tahun baru menikah. Bukan karena beliau sibuk pacaran, tetapi beliau menikah pada umur 40 tahun disebabkan kesibukan beliau untuk mempelajari hadis. Makanya Imam Ahmad terkenal sebagai ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena beliau hafal 1 juta hadis dan pembelaan beliau terhadap sunnah-sunnah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah begitu kuat. Imam Ahmad ketika umurnya 40, beliau mendatangi kepada bibinya, dia berkata kepada bibinya, ada satu keluarga punya 2 putri, kakak adik. Saya ingin memilih di antara keduanya, tolong bibi pergi ke sana, lihat 2 kondisi dari kakak beradik itu. Maka bibinya senang ketika keponakannya akhirnya mau menikah. Nah ini kan bisa disebut ini sudah terlambat masanya menikah, tapi akhirnya mau menikah. Bibinya senang, ingin memenuhi keinginan sang keponakan. Datang kepada keluarga itu, dilihatlah kakak adik tersebut. Ketika pulang, maka sang bibi ditanya, bagaimana kamu bibi melihat 2 orang perempuan itu? Aku melihat adiknya itu cantik, manis, senyumnya membuat menawan, dan lain sebagainya. Bercerita tentang fisiknya. Bagaimana kakaknya? Kakaknya tidak secantik adiknya, kemudian tidak semenawan adiknya, tapi kakaknya jauh lebih solih daripada adiknya. Maka Imam Ahmad tanpa ragu kemudian berkata, saya ingin menikahi sang kakak dan tidak ingin menikahi sang adik. Lalu pernikahan itu akhirnya berjalan sampai 20 tahun. Dan ketika meninggal Ummu Abdillah, karena mereka punya anak bernama Abdullah, maka disebutnya Ummu Abdillah dan Abu Abdillah Imam Ahmad itu. Maka sampai meninggalnya istrinya itu, kemudian Imam Ahmad berkata, di mana perkataan beliau dicatat di dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang biografinya Imam Ahmad. Tazawwajtu bi 20 sanatan. Saya menikahi dirinya selama 20 tahun.
Dan selama 20 tahun tidak pernah terjadi pertengkaran saya dengan istri saya sampai dia meninggal. Dia merupakan istri yang tidak pernah membuatku marah, tidak pernah membuatku kecewa, dan tidak pernah membuatku dadaku itu sempit. Sampai dia menutup mata ketika dia menghadap kepada Allah. Disitulah kita akhirnya memahami, Masya Allah ya, 20 tahun bersama di dalam sebuah gelombang pernikahan di mana turbulensnya begitu banyak, karangnya begitu banyak. Imam Ahmad, Allah tidak pernah berdusta dalam setiap perkataan yang keluar dari lisannya, berkata, saya menikahi Ummu Abdillah yang saya pilih karena agamanya, dan ternyata selama 20 tahun aku tidak pernah menjumpai sesuatu yang membuatku marah tentang seseorang Ummu Abdillah sampai dia meninggal dunia. Berarti disitulah kita akhirnya menjumpai, disitulah kita mendapati sesungguhnya sakinah di dalam sebuah keluarga, di dalam ketaatan itu bukan sesuatu yang sifatnya settingan, bukan sesuatu yang sifatnya fiktif, bukan sesuatu yang sifatnya mata morgana, tetapi sesungguhnya betul-betul ada. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengerti, sakinah itu bukan hanya jargon setiap kita melihat orang menikah, bukan hanya kita ucapkan lip sync ketika kita mendapati sahabat kita menikah, lalu kita mengucapkan sakinah, semoga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tapi betul-betul sakinah itu nyata dalam kehidupan, dan sejatinya dia tidak pernah menjadi jargon dan lip sync dalam kehidupan orang soleh terdahulu. Karena mereka mendapatkan sakinah dalam pernikahan mereka. Masya Allah ya. Semoga kita mendapatkan sakinah itu. Setelah kita kemudian mengetahui tentang sakinah itu, maka yang kita juga harus pahami, sakinah itu adalah miliknya Allah. Jadi sakinah itu adalah miliknya Allah, bukan miliknya makhluk. Jadi kalau kita ingin memahami sakinah, maka selanjutnya yang kita harus pahami, sakinah itu miliknya Allah. Ketenangan itu miliknya Allah. Karena yang menggenggam hati kita dan membolak-balikan hati kita itu adalah Allah. Mana Ustadz dalilnya bahwasanya sakinah itu merupakan miliknya Allah dan bukan miliknya makhluk, yang bisa diusahakan makhluk tanpa peran sertanya Allah? Kita membaca di dalam surat Al-Fatah ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Allah lah yang menurunkan ketenangan di dalam dada orang yang beriman supaya bertambah iman mereka dan bertambah iman mereka. Allah lah yang kemudian memiliki tentara di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di situ ada kata anzala sakinah. Perhatikan ayatnya dalam surat Al-Fatah yang keempat. Anzala sakinah, Allah turunkan. Berarti disitulah kita paham bahwasanya sakinah itu merupakan sesuatu yang sifatnya diberikan oleh Allah. Dia bukan miliknya makhluk, dia bukan miliknya pemain sinetron, dia bukan miliknya orang yang terkenal, dia bukan miliknya selebgram, dan bukan miliknya orang yang sedang viral pernikahannya. Bukan. Berapa banyak orang yang pernikahannya viral tapi tidak mendapatkan sakinah? Berapa banyak orang yang menikah ketika dari ujung timur sampai ujung barat orang mengetahui dia menikah tapi kemudian tidak mendapatkan sakinah? Sakinah itu turun dari Allah, bukan miliknya makhluk. Makanya ketika sakinah kita baca di dalam surat Al-Fatah ayat yang keempat, sampai kemudian akhirnya Imam Ibnu Katsir itu berkata, sakinah itu hasil dari proses panjang. Dia bukan sesuatu yang sifatnya dari awal proses. Jadi sakinah itu merupakan proses panjang dari ketaatan seorang manusia ketika mereka menikah, sampai mereka memperhatikan ketaatan mereka, memperhatikan kewajiban mereka kepada Allah. Baru setelah orang itu memperbaiki posisinya, memperbaiki kualitas hidupnya di dalam berkeluarga sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah, baru Allah itu turunkan sakinah. Karena apa? Sakinah itu miliknya Allah, bukan miliknya makhluk, bukan miliknya pemain sinetron dan para selebgram. Maka kemudian ketika sakinah itu merupakan turun dan itu merupakan proses panjang, akhir dari semua proses itu finishnya adalah pada sakinah, mawaddah, dan warahmah, maka sesungguhnya sakinah itu bukan sesuatu yang gampang. Karena apa? Dia head to head dengan berbagai macam hal yang bisa menghalangi sakinah itu muncul. Ya. Makanya kemudian sakinah dalam sebuah keluarga itu pertama kita harus berhadapan dengan syaitan. Karena setan itu tidak akan pernah membuat seseorang itu akan sakinah dalam kehidupan pernikahan mereka. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala itu berkata, strateginya setan sebelum orang itu menikah dan strateginya setan sesudah orang menikah itu beda. Kalau strateginya setan sebelum orang itu menikah ketika mereka sudah saling kenal, bagaimana menjadikan pasangan yang belum menikah dan belum halal ini semuanya itu tampak indah. Supaya apa? Supaya mereka semakin dekat puncaknya supaya terjadi perzinahan.
Itu sebelum pernikahan. Tapi ketika orang sudah menikah, strateginya setan itu berubah. Yang asalnya didekatkan dan dijadikan perhiasan setiap apa yang nampak dari hubungan mereka, setelah menikah, maka kemudian langsung berubah. Apa yang berubah? Yaitu adalah bagaimana setan menjadikan dua orang yang mereka sudah menikah, dijadikan semua itu tampak buruk. Makanya banyak masalah dalam keluarga, kadang-kadang kita menjumpai kriwikan jadi gerojokan. Masalah kecil jadi gede, disebabkan apa? Yaitu adalah disebabkan ketika setan itu menjadi penumpang gelap, sampai akhirnya sakinah itu tidak mampu bertahan dalam satu rumah, ketika pengusir dan penyapu sakinah dalam sebuah keluarga itu ternyata adalah setan. Jadi setan itu nyapu sakinah dalam teras kehidupan keluarga. Makanya dikatakan sakinah itu susah. Karena head to headnya dengan setan. Head to headnya yang kedua setelah setan itu apa? Yaitu hawa nafsu. Kita punya hawa nafsu. Yang mana hawa nafsu itu menyeret kita kepada sebuah kemaksiatan dan dosa. Ini ada sebuah kisah nyata ini. Ya. Ada satu keluarga, ada seorang suami ini, suami istri sebenarnya sudah baik ya. Mereka ingin bertaubat. Ya. Saya cerita supaya dapat ibrah saja. Ada seorang suami, itu dia tidak bisa mencampuri istrinya. Dan kalau akan mencampuri istrinya, dia harus memakai segala macam hal supaya dia bisa mencampuri istrinya. Padahal ini pasangan masih muda. Dua-duanya diberikan fisik di atas rata-rata. Artinya lakinya cakep, kemudian istrinya sesuai dengan suaminya. Tapi ternyata suaminya itu tidak bisa mencampuri istrinya. Ketika mereka konsultasi gitu, ngobrol sama saya bilang, kenapa mas? Nggak tahu Ustadz, kenapa ya? Akhirnya saya merasa, oh mungkin dia terlalu mencintai istrinya gitu. Antum terlalu mencintai istri. Enggak juga sih, tapi kenapa kok nggak bisa nyampurin? Dia bisa betul-betul nggak bisa nyampurin. Setelah itu tiba-tiba saya teringat kepada satu hal. Kalau ada orang kok sampai dikurangi kenikmatan ketika dia bercampur dengan istrinya atau suaminya, biasanya itu disebabkan karena kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Akhirnya pada saat itu saya ingat itu, istrinya saya suruh pergi dulu minta izin. Saya hanya berhadapan dengan yang laki-laki. Saya ngomong, udahlah kita laki-laki sama laki-laki. Saya ingin tanya, pernah zina atau tidak pernah zina? Nah disitulah baru terbuka. Dia terdiam dan berkata, iya saat saya berzina. Sebelum menikah, iya. Berapa kali? Sering. Setelah nikah, iya juga. Sama yang lainnya bisa. Tapi sama suami, sama istrinya malah tidak bisa. Inilah hawa nafsu. Kalau masuk dalam sebuah keluarga, akhirnya apa? Hilang. Karena tidaklah kemudian percakapan suami istri itu hilang kenikmatannya, kecuali ketika kita telah menikmati percakapan kita dengan yang bukan halal. Tidaklah telepon kita kepada istri kita atau suami kita tidak lagi menjadi nikmat, kecuali kita telah menikmati telepon kita kepada yang tidak halal. Karena apa? Sakinah itu akan melipir, sakinah itu akan hilang bersama dengan hawa nafsu yang kita hadirkan, sampai hawa nafsu itu menjadi komandan kita untuk melakukan dosa. Sakinah tidak akan turun. Yang ketiga, perasaan. Ngikutin perasaan itu termasuk salah satu musuhnya sakinah. Berapa banyak istri ketika mereka ngaji, mereka memahami bagaimana ustadz-ustadz menyampaikan ridho suami adalah merupakan salah satu penyebab masuknya wanita ke surga. Tapi setelah pulang, beberapa hari ilmu yang dia dapatkan itu lupa, tetapi dia mengikuti perasaannya, lalu menggugat suaminya. Lalu melupakan bahwasanya ridho suami itu merupakan puncak tertinggi karirnya seorang wanita ketika di dalam kehidupan iman. Perasaan. Saya pernah tanya kepada orang itu, kenapa ya perempuan paling susah minta maaf, padahal salah satu sifat wanita surga itu gampang minta maaf kepada suaminya. Perasaannya yang dia ikuti itulah yang menjadikan akhirnya dia tidak bisa untuk meminta maaf. Nah disitulah akhirnya kita memahami sakinah itu head to headnya dengan syaitan, head to headnya dengan hawa nafsu, head to headnya itu dengan perasaan. Ditambah lagi bahwasanya sakinah itu tidak akan datang ketika kita berada di dalam kebutuhan. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya ketika kita sudah mengetahui itu, berarti sakinah itu merupakan proses akhir. Hasil dari semua ikhtiar yang dilakukan suami istri ketika mereka ingin mendapatkan sakinah itu berarti harus diusahakan.
Keluarga-keluarga yang memantaskan dirinya di hadapan Allah, itulah keluarga yang Allah turunkan kepadanya sakinah. Karena sesungguhnya Allah sudah menjanjikan sakinah kepada orang yang beriman. Masalahnya, apakah kita termasuk orang yang layak mendapatkan keimanan dalam masalah keluarga ataukah tidak? Bisa jadi ada orang kalau dia pribadi sendirian, dia itu beriman, tapi kalau bersama keluarga dia belum masuk dalam definisi orang yang beriman. Ada orang yang ketika sendiri baik, tapi ketika bersama dengan pernikahan dia belum tentu baik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita mengerti orang yang ingin mendapatkan sakinah, berarti kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya memantaskan dirinya dan keluarganya, supaya betul-betul mendapatkan sakinah yang Allah janjikan sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Fatah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Dan inilah yang kemudian menjadikan kita harus memahami proses dan anak tangga supaya kita menuju kepada sakinah itu harus dilakukan. Maaf ya, mengelola perusahaan saja setingkat suplemen BP yang kita tahu ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Prosesnya Mas Ipo ketika merintis ini, saya yakin ini proses yang panjang. Harus ada meeting jam 3. Belum lagi kemudian ada evaluasi yang harus dilakukan. Harus kemudian bertemu dengan Mas Ipo, kita harus pergi ke BSD untuk kemudian berjumpa. Hanya untuk membesarkan sebuah perusahaan yang kita berkomitmen di situ untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Apalagi dalam sebuah keluarga. Maka inilah yang menjadikan akhirnya setelah kita memahami apa korelasinya dengan sakinah itu, berarti sakinah pun sama. Sakinah itu merupakan proses panjang. Akhir dari sebuah ikhtiar itu adalah sakinah. Berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan setiap keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam beberapa penjelasan beliau. Setidaknya ada 5 perkara yang harus diperhatikan supaya kita semua keluarga yang kita cintai, keluarga yang kita akan rindukan nanti ketika di alam barzah, keluarga yang akan bercengkrama dengan kita nanti di akhirat, ada 5 perkara yang harus diperhatikan supaya kita betul-betul menuju kepada sakinah. Take off-nya itu mendapatkan semesta mungil bernama sakinah dalam kehidupan kita sebelum kita nanti menutup mata menuju kepada alam barzah. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Sekarang ada 5 hal yang kemudian harus diperhatikan ketika orang menuju sakinah. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama, pastikan bahwasanya orang ketika menuju sakinah itu adalah menikah itu karena niat yang bersih. Semakin bersih niatnya, semakin Allah itu akan membersamai. Karena apabila Allah itu sudah dibersamakan ketika mereka menikah, karena kalau Allah sudah dibersamakan, maka Allah yang akan menolongnya. Kalau cintanya nanti berkurang, Allah yang akan menambahkan. Kalau kasih sayangnya itu menipis, Allah itu akan menebalkan. Makanya saya teringat apa yang pernah dikatakan dan disampaikan oleh Imam Malik. Maka nalillahi fahuwa abqa. Apapun yang sudah diniatkan karena Allah, maka Allah yang akan membuat itu awet abadi. Nah, tentunya kita beristighfar kalau kita pernah punya niat yang salah dalam pernikahan. Banyak orang ketika mereka menikah itu mendasari pernikahan mereka itu karena cinta. Salah itu. Pernikahan karena cinta itu menurut saya tidak tepat. Kenapa? Cinta itu pasti bisa berkurang dengan berbagai macam konflik yang kita akan temui. Ada yang menikah karena kasih sayang. Nah, kasih sayang itu bisa menipis disebabkan berbagai macam masalah yang kita jumpai. Tapi kalau kemudian seseorang itu menikah semata-mata karena Allah dan sudah membersamakan Allah, semakin bersih niatnya, semakin terjaga dalam pernikahan itu. Karena apa? Karena Allah itu berinteraksi kepada keluarga, sebesar keluarga itu membersihkan niatnya dan menghadirkan Allah dalam setiap pernikahan mereka. Coba kita jumpai ya. Pernikahannya antara Ibunda Hajar dengan Ibrahim itu sebenarnya tidak konsep ideal. Kalau kita perhatikan. Gimana tidak dikatakan ideal? Gimana Ibunda Hajar ditinggalkan di sebuah tanah gersang? Ditinggalkan di tanah gersang tidak ada kehidupan. Ditinggalkan hanya beberapa jirigen air. Lalu Nabi Ibrahim ketika meletakkan Ibunda Hajar bersama dengan anaknya Ismail, lalu kemudian dia kembali ke Palestina, yaitu bersama dengan Sarah, yaitu Sarah istri beliau yang pertama. Dan kemudian kalau kita membaca di dalam sirah, kalau tidak salah sesungguhnya Nabi Ibrahim itu menjenguk dan mengunjungi Hajar dan Ismail itu hanyalah 4 kali seumur hidupnya.
Kalau kita pikir itu tidak ideal konsepnya. Karena kalau konsep ideal seorang yang berumah tangga itu harus ketemu, harus sering ngobrol dan lain sebagainya. Harusnya semacam itu. Tapi kenapa Ibunda Hajar yang dalam kondisi tidak ideal, dia tidak bersama dengan suaminya, padahal suaminya harusnya ada, suaminya pula yang harusnya kemudian mendidik Ismail untuk menjadi seorang yang solih, tapi justru Ibrahim itu ada di Palestina. Tapi ketika keluarga itu tidak berada pada kondisi ideal menurut mata manusia, kita lupa itu keluarga sudah membersamakan Allah. Ketika keluarga itu sudah membersamakan Allah dalam niatnya, ketika Ibrahim akan meninggalkan Hajar, ketika baru meletakkan mereka pertama kali, yang ditanya oleh Ibunda Hajar itu adalah, apakah ini turun karena Allah? Maka Ibrahim menganggukkan kepala sembari dia terus berjalan menuju ke Palestina. Lihat, keluarga yang tidak dalam kondisi ideal, yang seharusnya itu pasti terjadi perpisahan, karena harusnya Hajar tidak kuat menghadapi ulah suaminya yang meninggalkan dia di tanah gersang. Tapi Masya Allah, keridhoannya Hajar ketika dia sudah meniatkan pernikahannya bersama Nabi Ibrahim itu karena Allah, sampai dia ditinggalkan di daerah gersang pun karena Allah dia terima. Apa yang dilakukan oleh Hajar itu lalu diabadikan oleh Allah menjadi nampak tilas kehidupan kita ketika haji dan umroh. Proses dia nyari air sampai menjadi nampak tilas kita kalau haji dan umroh. Sampai kemudian ketika peristiwa penyembelihan menjadi nampak tilas kita ketika haji dan Idul Adha. Kenapa pernikahannya Nabi Ibrahim dan kemudian Hajar tidak dalam kondisi ideal? Tapi kemudian walaupun tidak dalam kondisi ideal, Allah memberikan sakinah pada keluarga mereka. Walaupun mereka tidak pernah berjumpa. Padahal berapa banyak keluarga yang mereka ketemu tiap hari. Bahkan ngobrol tiap hari. Tapi ternyata juga akhirnya mereka mendatangkan berbagai macam kesukaran ketika mereka terlibat konflik tidak putus-putusnya. Tapi justru keluarga Ibrahim yang tidak berada pada kondisi ideal, justru Allah memberikan kebaikan. Anaknya pun menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Padahal tidak diawasi oleh bapaknya tiap hari. Karena pada saat itu kita mendapati niat itu terkadang menenggelamkan hal-hal yang kurang yang lainnya. Kalau niatnya sudah karena Allah, hal yang kurang lainnya itu akan diperbaiki oleh Allah. Kalau niat itu sudah benar karena Allah. Makanya Masya Allah itu. Saya pernah baca satu kisah nyata juga di dalam kehidupan salafus sholih, tapi saya lupa nama ini. Ada seorang yang menikah, ketika dia menikah lalu kemudian beliau berjihad lama, bertahun-tahun dia berjihad sampai tidak pulang-pulang. Anaknya yang ditinggalkan maka membesar dan kemudian akhirnya menjadi ulama, padahal bapaknya tidak pernah di rumah. Bapaknya berjihad terus sampai setelah berpuluh-puluh tahun, sampai puluhan tahun akhirnya bapaknya pulang. Ketika bapaknya pulang kaget mendapati rumahnya ternyata ada seorang laki-laki. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah anaknya. Sampai terjadi pertengkaran, sampai akhirnya sang ibu meleraikan dan sang ibu kaget. Ternyata yang datang adalah suaminya. Sang anak pun kaget kalau dia bertengkar dengan bapaknya yang tidak dia kenal semenjak kecil. Dan anaknya telah jadi ulama. Kenapa banyak keluarga-keluarga yang sering kita baca dalam kehidupan para nabi dan para rasul, yang sejatinya mereka itu kadang-kadang tidak berada pada kondisi ideal sebuah keluarga, tapi Allah memberikan sakinah pada pernikahan mereka disebabkan niat. Niat itu yang tidak kelihatan di dalam hati, tetapi sejatinya niat itulah yang memberikan kualitas kehidupan kita. Sebagaimana ketika niat itu tidak kita perhatikan, kualitas kehidupan keluarga kita itu turun drastis ketika niat itu bukan karena Allah. Rasulullah dengan Khadijah itu tidak dalam kondisi ideal. Ibunda Khadijah rumahnya tidak besar. Terus kemudian rumahnya dimasukin terus oleh para sahabat yang ingin belajar Islam kepada Rasulullah. Sampai Ibunda Khadijah tidak punya waktu banyak bersama Nabi Muhammad. Makanya Ibunda Khadijah karena sibuk dia merawat anak-anaknya sampai dia tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Beda dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah tidak punya keturunan. Ibunda Aisyah kemudian banyak menghafalkan hadis dari Nabi. Beda dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah anaknya banyak. Rumahnya saat-saat pertama kali Rasulullah itu berdakwah sering dibuka sampai rame. Terus rumahnya sampai tidak punya privasi di rumahnya. Kondisinya tidak ideal Ibunda Khadijah. Tapi apakah Ibunda Khadijah tidak mendapatkan sakinah? Dapat sakinah. Sampai Allah dan malaikat Jibril mengirimkan salam kepada Ibunda Khadijah.
Nah, ini yang kemudian sering kita lupakan. Makanya kadang-kadang kan kita pernah ngelihat ya, ada satu keluarga, suaminya kadang-kadang kemana lagi ada urusan kebaikan, lama nggak pulang, tapi anaknya kok solih, taat, walaupun tidak melihat bapaknya tiap hari. Ini bukan berarti kita nanti tidak merawat dan mendidik anak. Bukan, kita mengambil contoh-contoh pertolongan Allah. Kadang-kadang ada satu keluarga ketemu anaknya tiap hari, tapi anaknya tidak berujung kepada kesolihan. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah niat yang bertengger pada hati mereka ketika menjadi bagian keluarga. Coba Bapak dan Ibu pikir. Kehidupan Ibunda Hajar itu tidak berada pada kondisi ideal sebuah keluarga. Ditinggal suami, hanya sama anak kecil, cuma pakai kemah, tenda, bukan rumah permanen. Sang ayah seorang nabi malah meninggalkan anaknya, tidak bisa ngajarin anaknya tiap hari sebagaimana kita ketemu anak kita, apalagi ketika PSBB. Tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ngajarin mereka untuk kelas online. Tapi tidak main-main. Ismail jadi rasul. Bukan hanya bintang pelajar, jadi rasul. Kenapa banyak kondisi tidak ideal itu ternyata kemudian mendatangkan sakinah? Ibunda Hajar tidak pernah marah-marah kepada Ibrahim. Coba kalau wanita hari ini ditinggal di tanah gersang gitu, hanya ditemani dengan beberapa dirigen air gitu. Apa kira-kira komentar seorang wanita ditinggalkan di tanah gersang, kemudian suaminya kembali ke istri pertama gitu? Mungkin istri kita atau istri-istri hari ini akan berkata, kamu gila ya ninggal saya di tempat kayak gini gitu. Mungkin begitu. Tapi ternyata kita jumpai di situ akhirnya menghadirkan niat kepada Allah itu menghadirkan sakinah pada sebuah keluarga. Makanya apapun kalau sudah diniatkan karena Allah itu pasti Allah akan menyelesaikan proses akhirnya. Itu yang penting. Semua usaha itu kalau sudah diniatkan karena Allah pun usaha itu akan menjadi usaha yang barokah. Makanya yang pertama yang penting kita dapatkan adalah coba kita duduk kembali sesekali bersama istri kita dan bersama suami kita. Sudah menikahkah kita ini karena Allah ataukah tidak? Kalaupun ada yang pernah salah niat pertama, saatnya untuk beristighfar dan bermuhasabah. Karena Allah itu akan memperlakukan kita dan berinteraksi dengan kita persis sebagaimana interaksi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam niat. Adab dan akhlak tertinggi manusia kepada Allah itu menghadirkan Allah sebagai tujuan tertinggi dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dan itu memang tidak kelihatan, tapi sejatinya mempengaruhi bagaimana kualitas kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, maka yang disampaikan oleh kemudian para ulama Imam Ibnu Qayyim berkata pernikahan itu ibadah. Ketika pernikahan itu ibadah, maka bukan hanya sekedar rasa cinta, tapi lebih dari rasa. Ia suplemen plus untuk memberi energi kepada sakinah. Jadi orang kalau sudah menikah, pertama karena Allah, yang kedua itu harus menikah itu harus betul-betul karena ibadah. Tentunya ketika mengatakan pernikahan itu ibadah bukan hanya menjadi lip sing atau bukan hanya menjadi jargon, tapi betul-betul ketika kita mengatakan pernikahan itu ibadah, ya sejatinya pernikahan itu adalah ibadah. Kalau kemudian pernikahan itu adalah ibadah, berarti dia lebih kuat dari masalah cinta, dia lebih kuat daripada rasa sayang. Kalau kita sudah meniatkan pernikahan itu ibadah, berarti semuanya berpahala. Siapapun yang bertengkar, yang minta maaf dulu, bukan masalah siapa yang menang dan siapa yang merasa kalah, tapi siapapun yang dia itu meminta maaf terlebih dahulu, berarti dia itu adalah paham. Itulah ibadah dia ketika mendapatkan pahala, ketika dia terlebih dahulu memberikan kebaikan. Banyakan pernikahan itu kalau sedang bertengkar, suami nunggu istrinya minta maaf, istri menunggu suaminya minta maaf. Pernikahan itu kan bukan kompetisi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi pernikahan itu bagian dari ibadah. Siapapun yang memulai kebaikan, maka sesungguhnya pada dasarnya dialah yang akan menjemput pahalanya terlebih dahulu daripada yang berikutnya. Makanya kalau boleh saya menyampaikan sebuah kisah ya. Ya ini kisah internal, boleh diambil, boleh tidak. Saya pernah beberapa waktu sebelum ibu saya meninggal dunia kena serangan jantung. Maka saya pernah tanya sama ibu, karena ibu itu kalau bapak keluar lama dikit, nggak pulang-pulang itu hatinya mulai resah.
Saya bertanya sama beliau, ibu itu cinta banget ya sama bapak ya. Sampai ketika bapak tidak pulang agak lama kok langsung cemas gitu. Pasti cintanya mentok nih. Saya mengatakan dengan bahasa anak muda, kuncen hatinya ibu itu sama bapak ya. Lalu ibu saya itu berkata gini, dengan bahasa seorang ibu Jawa yang lembut gitu. Nah, kalau kamu tanya sama ibu, apakah ibu cinta atau tidak sama bapakmu, ibu itu tidak ngerti rasa cinta. Tapi yang ibu rasakan adalah ibu itu butuh bapak untuk beribadah kepada Allah. Makanya kalau nanti ibu boleh meminta, ibu itu pengen supaya ibu itu diwafatkan sebelum bapak meninggal dunia. Karena ibu tidak bisa membayangkan bagaimana nanti kalau ibu beribadah, lalu tidak ada lagi ayahmu yang selama ini selalu menemani ibu di dalam beribadah kepada Allah. Saya itu ketika mendengar jawaban itu langsung majleb. Kemudian saya pegang itu lututnya, ibu jangan ngomong gitu dong bu, ibu umurnya panjang insya Allah. Iya, tapi saya cuma pengen nyampaikan, saya itu pengen kalau nanti ditakdirkan meninggal lebih dulu daripada bapak. Ternyata Allah kabulkan. Beliau meninggal lebih dulu daripada ayah. 5 tahun sebelum ayah meninggal, maka beliau meninggal terlebih dahulu. Yang membuat saya kagum itu mungkin saya sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan. Awal ketika baru saja meninggal, karena meninggalnya ibu hari Senin, saya masih ingat betul. Selasa malam, saya tahu betul orang tua saya itu, maaf saya bukan bercerita apapun, tidak bermaksud apapun kecuali ngambil ibrah. Saya itu tahu orang tua saya itu hampir tiap malam sholat tahajud. Selasa malam, H+1 setelah meninggalnya ibu, saya dapati bapak itu bangun, duduk, nangis. Tapi beliau tidak sholat tahajud. Saya masih bisa memaklumi lah, mungkin karena bapak masih sedih. Hari kedua saya masih mendapati bapak diem, duduk gitu. Malam, tengah malam duduk, tapi tidak sholat tahajud. Sampai akhirnya sepekan berlalu dan beliau tidak sholat tahajud, maka saya memberanikan diri untuk berkata dan bertanya sama bapak, Pak, kenapa justru meninggalnya ibu kita malah tidak tahajud ya Pak? Kemudian bapak saya itu ngomong ke saya itu, nah bapak itu tidak sholat tahajud itu bukan karena bapak meratapi ibumu, tapi bapak belum siap ketika nanti sholat tahajud yang biasanya bareng-bareng sama ibumu, nanti ketika bapak salam, tidak ada lagi ibumu dengan mukena putih dan sajadah birunya yang ada di samping serong kanannya bapak ketika bapak itu salam ke kanan. Bapak belum siap mendapati di tempat itu sudah tidak ada lagi ibumu. Saya nangis itu. Pernikahan itu seringnya kita anak muda itu mikirnya karena cinta gitu. Tapi ternyata saya baru diberitahu oleh ibu saya, pernikahan itu yang paling luar biasa itu pernikahan yang didasarkan dengan keinginan untuk beribadah. Saya tuh akhirnya baru tahu, saya gali itu hadis Rasulullah. Kenapa sih seorang suami itu ketika baru menikah itu ngecup dahi istrinya, lalu mengucapkan doa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Kau anugerahkan, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Kau anugerahkan kepadanya. Setelah itu laki-lakinya sholat. Kalau habis akad nikah itu sunahnya sholat berdua dengan istrinya. Ternyata akhirnya saya paham maknanya. Supaya seorang istri ketika baru dihalalkan seorang laki-laki, tidak ada tempat terindah yang dia lihat dari seorang laki-laki yang telah menghalalkan dirinya kecuali di atas sajadah. Dan tidak ada bulan madu terindah seorang laki-laki ketika baru menikah kecuali setelah salam dia menjumpai seorang wanita ada menjadi makmum setelah kehidupan ijab qabul dia langsungkan. Makanya Masya Allah ya, ketika pernikahan itu didasarkan kepada ibadah, maka akhirnya pernikahan itulah yang akan menurunkan berbagai macam pertolongan-pertolongan Allah di dalam sakinah-sakinah yang Allah janjikan kepada orang yang beriman. Bukan hanya beriman ketika seorang diri, tapi beriman bersama keluarga. Saya itu
kadang-kadang menjumpai ada orang itu ketika sendirian, ketika belum menikah dia beriman, tapi sudah punya keluarga belum tentu dia betul-betul beriman. Karena tanggung jawab dan kewajiban orang beriman ketika sendirian dan ketika berkeluarga itu tidak sama. Dan itu yang kedua. Jadi akhirnya pernikahan itu adalah ibadah ketika kita didasarkan kepada ibadah yang kita lakukan. Makanya setiap pernikahan itu pastikan bahwasanya pernikahan itu menghasilkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Produsen kebaikan kita dalam berumah tangga adalah ketika kita beribadah bersama di dalam keluarga kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, pernikahan itu membutuhkan ilmu. Karena pernikahan itu gelap sampai kita berpandu dengan ilmu. Ya. Saya itu sering jumpai ada seorang istri curhat, konsultasi bukan curhat. Ustadz, suami saya itu ngucapin cerai sudah hampir 30 kali semenjak pernikahan, itu gimana? Saya itu langsung bingung saya. 30 kali ngucapin kata talak setelah rukun biasa aja. Itu salah satu di antara dampak kita tidak mengetahui hukum. Dan itu bahaya betul. Padahal talak itu bagi seorang laki-laki ada 3. 1, selesai dengan iddah, kemudian kita rujuk. 2 selesai, hati-hati. 3 selesai, yang masa iddah selesai pernikahan itu. Tidak bisa lagi orang mengatakan saya cuma bercanda. Tidak bisa bercanda dalam pernikahan. Tapi tidaklah itu terjadi kecuali karena akibat sebuah pernikahan yang gelap yang tidak dipandu dengan ilmu. Makanya membutuhkan bahwasanya pernikahan itu butuh dengan ilmu. Dan pernikahan ketika mereka jauh dari lumbung ilmu, maka sesungguhnya pada hakikatnya tidak akan pernah menurunkan ketenangan. Karena ketenangan itu diperoleh dengan ilmu. Orang yang bangun tengah malam, kalau dia tidak punya ilmu, dia tidak punya opsi. Mungkin opsinya buat kopi, mungkin opsinya dia ngidupin TV, mungkin hidupin podcast, ataupun dia menghabiskan malam itu sampai pagi, karena tidak punya ilmu. Tapi kalau ada orang ketika bangun tengah malam, dia punya ilmu, dia tahu apa yang harus dilakukan tengah malam. Oh, sholat, oh mungkin dzikir, oh mungkin kemudian baca Quran, karena dia tahu pada waktu itu merupakan waktu-waktu yang mustajab untuk melakukan rangkaian ibadah tadi. Ilmu itu membedakan kita. Makanya ilmu adalah tongkat bagi si buta untuk membedakan mana jalan berlubang dan mana jalan yang mulus. Membedakan mana belokan dan mana itu jalan yang harus diteruskan. Makanya kemudian kehidupan pernikahan itu sangat membutuhkan ilmu, karena sesungguhnya ketika pernikahan itu dilangsungkan itu gelap semuanya sampai kita berpandu dengan ilmu. Makanya saya ingin menyampaikan masalah dengan poin yang ketiga ini, sebuah nasihat dari 2 sisi. Yang mana nasihat ini nasihat seorang sahabat wanita ketika akan menikahkan putrinya, dan nasihatnya Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu akan menikahkan putranya yang bernama Abdullah. Nah, kadang-kadang nasihat ini sering kita lupakan, tapi ternyata ini penting supaya kemudian membentuk sakinah pada kehidupan keluarga kita. Maka ada seorang sahabat wanita itu namanya Umamah bintul Haris, ketika akan menikahkan putrinya, maka beliau menyampaikan ilmunya. Dari perjalanan dia ketika berumah tangga, maka dia sampaikan kepada putrinya supaya putrinya ketika nanti menikah itu tahu ilmunya, supaya kemudian tidak terjebak kepada kerusakan. Karena apa? Apapun tanpa ilmu itu pasti merusak. Kita memperbaiki TV tanpa ilmu merusak. Kita membuat kemudian suplemen tanpa ilmu akan merusak. Kita akan membuat mobil tanpa ilmu pasti akan merusak. Pernikahan pun tanpa ilmu pasti akan rusak. Makanya Umamah itu kemudian menyampaikan, Umamah bintul Haris menyampaikan kepada putrinya ketika putrinya akan menikah, rangkaian rumpun ilmu yang penting, sejatinya mungkin ringan, tapi begitu sering kita lupakan dalam pernikahan, di mana ini kemudian ingin kita bahas lagi sebentar, supaya setidaknya kita paham. Kenapa sakinah kadang-kadang jauh dari kita, kehidupan keluarga kita? Karena kita ilmunya kita lupakan, ilmunya kita bodohi, ilmunya kita tinggalkan karena ngikutin perasaan. Pada saat itulah sakinah tidak akan pernah turun. Maka ketika Umamah bintul Haris, nah ini bagi para distributor ummahat dan para wanita, ada nasihat yang disampaikan oleh Umamah bintul Haris kepada putrinya ketika putrinya akan menikah. Yang pertama, nanti ketika kamu menikah, temanilah suamimu dengan qanaah. Yang pertama, qanaah, karena qanaah itu akan membuat lapang hatimu. Makanya para wanita ketika menikah pertama kali itu apa? Kalau engkau telah terima seorang laki-laki, bukan hanya kau terima, bagaimana kelebihannya ketika masalah finansial.
tapi kamu terima kekurangannya di dalam masalah finansial. Dengarlah dan taatlah kepada perintahnya. Itu yang pertama dan yang kedua. Ya, makanya jihadnya seorang wanita itu bukan di Palestina, bukan di Suriah. Jihadnya seorang wanita itu adalah ketika dia itu qanaah dan taat kepada perintah suaminya. Dan maaf, musuh terbesarnya perempuan itu, kata para ulama, masyairuha. Musuh paling besar perempuan setelah syaitan ketika berumah tangga itu perasaannya. Makanya sampai kita mendengar perempuan itu tidak pernah salah. Itu karena ditekan oleh perasaannya yang kuat. Ya. Makanya kemudian akhirnya Umamah bintul Haris menyampaikan taatilah dan qanaah. Yang ketiga dan yang keempat, jaga hidungnya, jaga matanya, supaya hidungnya tidak mencium sesuatu yang buruk dari dirimu, matanya supaya tidak melihat sesuatu yang buruk dalam dirimu. Ya, makanya kalau ada seorang wanita, dia menjaga dirinya supaya yang tercium darinya adalah sesuatu yang baik dan wangi. Bukan baik itu bukan hanya konotasinya itu wangi, tapi sesuatu yang baik dari tutur kata dan yang lainnya. Dan kemudian juga jaga matanya. Mari kita belajar sebentar para ibu-ibu dari kisahnya Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu kalau dilihat kecantikan fisiknya dibandingkan Ibunda Aisyah, dibandingkan Ibunda Maryam Qibtiyah, dibandingkan dengan Ibunda Zainab, maka sesungguhnya Ibunda Khadijah tidak secantik mereka. Pertanyaannya, kenapa Ibunda Khadijah tidak secantik mereka? Tapi pemenang hatinya Rasulullah itu adalah Ibunda Khadijah, yang notabene secara fisik tidak semenarik istri Rasulullah yang lainnya. Di situ kita mendapati karena sesungguhnya wanita yang paling berkorban untuk Rasulullah dan paling mengerti tentang Nabi Muhammad SAW dengan kebutuhannya itu adalah Ibunda Khadijah. Disitulah kita akhirnya paham. Orang kalau sudah menikah, fisik itu akan hilang, digantikan dengan attitude seorang istri kepada seorang suami. Dan itulah yang akan membekas dalam diri seorang laki-laki ketika mereka memiliki istri. Makanya saya bisa bayangkan gimana pengorbanan Ibunda Khadijah. Suaminya pergi tahanus ke gua tengah malam gitu, pulang-pulang gigil. Coba kalau menjadi istri hari ini. Mungkin kalau istri hari ini akan komentar, kamu itu aneh, malam-malam ke gua pulang-pulang gigil. Tapi kalau Ibunda Khadijah itu Masya Allah, suaminya pulang. Dan pada saat itu tidak ada laki-laki yang suka ke gua, Bu. Yang suka ke gua itu hanya Rasulullah SAW. Pada saat iman itu belum masuk ke dadanya Ibunda Khadijah. Tapi kepercayaannya Ibunda Khadijah kepada Rasulullah itu saking besarnya, walaupun iman belum masuk kepada dadanya Ibunda Khadijah, karena Nabi belum menjadi Nabi dan belum menjadi Rasul, iman itu belum ada di dadanya Ibunda Khadijah. Mendapati suaminya pulang dalam kondisi menggigil, diselimutin tanpa mengucapkan kata-kata apapun untuk mengomentari apa yang diperbuat oleh suaminya. Menahan diri berkomentar kepada suami dengan apa yang dilakukan dalam perkara yang belum bisa dijangkau logika dan perasaannya wanita. Itulah ilmu tingkat tingginya Ibunda Khadijah. Ya. Makanya Masya Allah, pemenang hatinya Rasulullah itu Khadijah dan tidak digantikan oleh siapapun. Karena fisik itu bukan pertama kali yang akan membekas di dalam hati suami kalau sudah menikah. Tetapi attitude-nya seorang wanita itulah yang akan membekas di dada seorang suami. Makanya Rasulullah ketika ditanya, wanita solihah itu kayak apa ya Rasulullah? Nabi tidak mengatakan yang banyak sholat tahajudnya, yang panjang jilbabnya, yang banyak puasanya. Tidak. Rasulullah mengatakan apa? Wanita solihah itu adalah ketika engkau memandangnya dia menyenangkan. Berarti solihahnya wanita itu di sini. Ketika di depan suaminya. Kenapa kok menyenangkan suaminya itu disebut sebagai kriteria wanita solihah, Ustaz? Karena ibu-ibu sadar atau tidak sadar, senyuman ibu di waktu pagi itu mempengaruhi seorang laki-laki ketika menjalani hari-harinya ketika sampai malam. Betul Mas Ipo? Sangat berpengaruh. Makanya saya punya teman itu, ada salah satu pedagang akikah itu bilang, teman saya di Bekasi itu bilang, Ustaz, saya itu kalau istri saya pagi-pagi senyum, hari seberat apapun itu terasa ringan bagi saya.
Tapi kalau saya pagi-pagi habis pulang sholat subuh, kemudian istri saya sudah bersungut-sungut, ya Allah, pengen saya tabrak tuh semua mobil yang ada di jalan. Makanya Masya Allah itu beliau bukan hanya sekedar cerita, tapi itulah kenyataan yang sejatinya terjadi. Makanya Rasulullah ketika ditanya, wanita solehah itu apa ya Rasulullah? Bukan yang banyak sholatnya, bukan yang kemudian jilbabnya, itu juga termasuk kriteria solehah. Tapi yang disebutkan Nabi ternyata bukan itu. Yang disebutkan Nabi, yang apabila engkau memandangnya menyenangkan. Makanya jihadnya wanita itu di sini. Makanya jujur ya, sekarang kalau boleh saya curhat dikit. Saya itu kalau dapetin istri saya sudah mulai agak ngambek dikit gitu. Saya ngomong, ayo dipakai peralatan jihadnya. Ayo dipoles no. Semua senjata-senjatanya untuk berjihad. Jihadnya dia itu adalah tersenyum ketika terjadi gelombang kekecewaan yang dirasakan oleh seorang istri karena perasaannya lebih dominan daripada akalnya. Makanya Masya Allah, itu ilmu. Itu ilmu. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali kita harus mendengarkan lalu mengingat itu dalam kehidupan. Cuma masalahnya banyak istri itu kadang-kadang kalau pas di kajian tahu betul ridho suami itu pintu surga. Tapi ketika sudah pulang, entah kenapa, itu menguap tanpa tersisa, mungkin tersangkut di pintu atau tersangkut di garasi. Sampai akhirnya dia lupa bahwasanya laki-laki yang sedang seliweran di depan matanya itu, di balik punggungnya itu adalah ada ridho surga, ada ridhonya Allah dan pintu 8 surga yang Allah janjikan. Makanya ibu-ibu, saya menyampaikan, taatlah kepada suami itu bukan karena suami. Karena ibu kalau taat kepada suami karena suami, ibu akan kecewa. Karena suami kita tidak akan pernah mampu memuaskan kita dalam setiap perkataan dan perbuatan. Tapi taatlah kepada suami itu karena ibu tahu balasannya adalah 8 pintu surga. Dan Allah mudahkan itu. Supaya ibu tidak perlu berjihad keluar dari rumah, memikul senjata yang membahayakan, atau menempuh rintangan yang berat, tidak perlu. Cukup tersenyum dan membuat ridho suamimu sampai engkau menutup mata. Maka itulah 8 pintu surga yang akan menanti. Saya ketika mendapati ibu meninggal dunia di ICU, bapak menangis. Saya tanya pertama kali kepada bapak saat itu, bapak ridho nggak kepada ibu? Bapak di sela isak tangisnya berkata, saya ridho sama ibumu nak, saya ridho sama ibumu. Nah, kata-kata itu yang insya Allah bisa menjadi sebab terbukanya 8 pintu surga. Makanya saya pernah dapatin ada sebuah kisah wanita solehah itu, salah satu di antara yang dilakukan oleh mereka adalah tidaklah mereka memejamkan mata sebelum mereka tidur, kecuali mereka bertanya, bagaimana posisi mereka di hati suaminya pada hari itu. Kenapa mereka selalu melakukan itu sebelum mereka tidur? Karena mereka khawatir ketika mereka dalam posisi tidak diridhai suaminya dan tidurnya mereka menjemput kematian, ketidakridhaan suami itu yang menyebabkan beratnya perjalanan di akhirat. Masya Allah. Kemudian yang kelima dan yang keenam, yaitu ingatlah waktu makannya dan waktu tidurnya. Jadi kalau kita harus pakai ilmu, kalau kita ngelihat suami kita, dijaga makannya, dijaga tidurnya. Karena kalau makan itu terganggu, maka emosinya akan meledak-ledak. Kalau tidurnya terganggu, maka sama, emosinya juga akan meledak-ledak. Yang ketujuh dan yang kedelapan, hormati, pelihara keluarganya dan hartanya. Artinya cintailah ibu mertua. Karena sesungguhnya laki-laki yang apabila orang tuanya dihormati oleh istrinya, maka ibarat kata, sang laki-laki itu kalaupun digoda dengan 1000 perempuan yang cantik pun mungkin akan menolak 1000 perempuan yang cantik itu karena tahu bagaimana istrinya telah memuliakan keluarganya. Kemudian yang ke-9, ke-10, jangan membeberkan rahasianya dan jangan menentang perintahnya. Ini termasuk ilmu untuk menjemput sakinah. Dan ini nasihatnya Umamah bintul Haris ketika menyampaikan kepada putrinya sebelum putrinya menikah. Sekarang supaya adil, maka kita juga harus sampaikan bagaimana nasihatnya Imam Ahmad kepada putranya Abdullah ketika menikah. Supaya kemudian ini menjadi sesuatu yang sifatnya sempurna. Maka yang pertama, nasihatnya Imam Ahmad, yang pertama itu adalah wanita itu menginginkan cinta, bukti cinta, dan menyukai pernyataan cinta. Maka bapak-bapak, ikhwan-ikhwan yang ada di sini, jangan hanya mengatakan saya ini kerja untuk membuktikan cinta saya.
Karena perempuan itu kadang-kadang lupa bahwasanya ketika kita mengumpulkan rezeki untuk dia itu adalah rasa cinta kita. Tapi dia membutuhkan pernyataan cinta. Makanya Imam Ahmad berkata kepada putranya Abdullah, jangan pelit untuk mengatakan cinta dan sayang kepada istrimu. Masya Allah. Makanya perempuan itu lemah di telinga, Pak. Kalau laki-laki itu kan lemah di mata. Makanya ketika perempuan itu lemah di telinga, betul kata Imam Ahmad, walaupun beliau bukan psikolog, tapi ulama itu memiliki satu pandangan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak punya ilmu. Beliau berkata, perempuan itu suka diberikan pernyataan cinta. Makanya dia berkata sama Abdullah, kalau kamu nanti nikah Abdullah, sering-sering muji istrimu, sering-sering menyebutkan cinta kepada istrimu. Makanya sampai-sampai sunnah menyampaikan kepada kita, boleh bohong kepada istri. Kenapa? Salah satunya untuk menyenangkan istrinya. Tapi maaf ya, jangan disalahgunakan hadis tersebut kecuali pada tempat yang tepat. Bohong dalam kondisi kebaikan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya wanita itu membenci laki-laki yang terlalu keras, tapi suka memanfaatkan laki-laki yang terlalu lembut. Berlakulah antara kelembutan dan ketegasan. Kalau kamu terlalu lembut, maka kamu nanti diinjek-injek dan dijajah. Kan banyak kan sekarang yang suami yang dijajah, kemerdekaannya telah hilang di atas muka bumi setelah dia menikah karena dia dijajah oleh istrinya. Maka kata Imam Ahmad, jangan terlalu keras. Karena wanita tidak ada yang suka terlalu keras laki-lakinya. Tapi jangan terlalu lembut, karena kamu akan dijajah. Karena perempuan tahu kalau laki-laki sudah terlalu lembek, maka dia akan naik posisinya dan dia akan menjajah suaminya. Sampai kita kenal sebuah istilah, suami takut istri. Nah, itu merupakan salah satu fitnah akhir zaman. Makanya dalam salah satu hadis yang sahih saya pernah mendengar, salah satu di antara akhir zaman tidak akan tegak hari kiamat sampai kita mendapati suami taat kepada istrinya tidak sebagaimana sebaliknya, kata Rasulullah. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita itu apa? Yaitu berlindung diri kepada istri yang membuat kita beruban sebelum waktunya. Nah, silakan kalau ada yang beruban itu dilihat itu. Apakah ubannya karena memang umur atau memang ubannya itu disebabkan karena pasangannya. Ya, makanya ada dalam satu doa itu, wa a'udzubika min zaujin tusyayyibuni qablal masyib. Ya Allah, aku berlindung dari pasanganku yang membuatku beruban sebelum masanya. Tapi maaf ya, kalau ada yang beruban di antara agen-agen yang ada di sini, jangan langsung divonis. Ini pasti banyak pikiran tentang istrinya atau suaminya. Nah, itu tempatkan ilmu pada tempatnya, bukan tempatkan ilmu sebagai bahan bulian. Kemudian yang keempat, wanita itu suka menyukai apa yang disukai laki-laki dari seorang wanita. Kalau kita suka wanita itu harum, ya kita berlaku harum. Kalau kemudian wanita itu suka bahwasanya laki-laki itu wanita itu rapi, ya kita harus rapi. Kadang-kadang kita suka istri kita rapi, istri kita wangi, tapi justru kita juga tidak rapi dan juga tidak wangi. Itu kata Imam Ahmad. Yang kelima, kata Imam Ahmad, ini menjadi ilmu supaya ketika kita tahu ilmunya kita menjemput sakinah itu. Kata Imam Ahmad, rumah itu bagi seorang wanita, wahai anakku Abdullah, itu adalah istananya, jangan diganggu. Biarkan istrimu yang menghiasi rumahnya. Kalau kamu sampai mengganggu dia ketika menghiasi rumahnya, berarti kamu membangunkan singa yang bangun dari tidurnya. Jadi nanti kalau ada agen dan distributor, kemudian nyewa, ngontrak rumah, kata Imam Ahmad kepada Abdullah, biarkan dia yang mengelola rumah itu. Makanya saya pernah melihat ada satu rumah itu warnanya pink. Bukan saya mengatakan ini ya, rumah itu pink. Terus kemudian karena saya sudah dekat sama ikhwannya, saya tanya sama beliau, akhi, antum warna favoritnya apa? Biru, Ustaz. Oh ya udah. Nah, ini berarti melaksanakan apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Rumahnya pink semuanya, padahal dia sukanya itu warna biru. Nah, itu salah satu di antara nasihatnya Imam Ahmad. Makanya kadang-kadang ada seorang laki-laki mikir, kenapa pernik ini ditaruh di tembok, kenapa ini di sini? Biarkan, karena memang puncak di antara keinginan perempuan itu punya rumah. Makanya Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun, ketika meminta kepada Allah itu apa? Mintanya rumah. Rumah itu istana dia. Laki-laki banyak di luar, yang paling banyak di rumah itu istri kita. Jangan kita yang sering di luar, urusan rumah kita yang atur sesuai kemampuan, sesuai kemauan kita. Salah. Makanya Imam Ahmad berkata, wahai Abdullah, nanti kalau kamu nikah, rumahmu itu adalah istana dan singgasana untuk istrimu. Silahkan dia yang ngatur. Kamu nurutin aja. Maka itu kemudian kamu akan menjemput ketenangan. Nah, kemudian yang keenam, kata
Imam Ahmad kepada putranya, yaitu adalah seorang wanita itu pengen dekat sama suaminya tapi tak pengen kehilangan keluarga. Artinya berikan waktu suami kita, istri kita untuk bersama dengan keluarganya. Kemudian kata Imam Ahmad, wahai Abdullah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Fa innal marata khuliqat min dilain, fa inna a'waja syai'in a'laha. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, dari yang paling bengkok itu paling atasnya. Tapi disitulah kamu harus bersabar. Makanya sabar kepada istri itu 2 kali sabarnya kita kepada teman. Kalau teman sabarnya, karena kita tidak ngasih makan, kita nggak ngasih nafkah, kita tidak mempertanggungjawabkan atas apa yang dia perbuat, sabarnya 1. Tapi kalau sabar sama istri itu 2. Kenapa sabarnya kepada istri itu 2? Karena kamu yang ngasih nafkah, kamu yang menjaga dia, kamu yang nyukupin sandang papan dan pangannya. Tapi di saat itu kamu harus bersabar. Dan itu sabarnya 2, dinilai pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ada kata-kata indah Imam Ahmad. Walaupun wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tapi itu indah. Korden itu kalau tanpa lekukan nggak akan indah. Coba kalau korden itu lurus, maka kaku dia. Tapi korden itu kalau mahal, lekukannya itu banyak. Maka perempuan itu layaknya korden, dibuat oleh Allah dengan lekukan itu supaya tampak indah. Kemudian yang ke-8, sesungguhnya wanita itu, kata Imam Ahmad kepada istrinya, wanita itu suka melupakan kebaikan seorang suami. Makanya kalau kamu dapetin dia lagi kecewa, dia ngomong kamu itu nggak pernah jadi suami yang baik, sabar. Karena apa? Kalau kamu berbuat baik, maka dia paling cepat memorinya lupa dengan kebaikan seorang suami. Makanya kadang-kadang ada seorang suami lupa nutup pintu sekali. Apa perkataan seorang istri? Kalau buka pintu nggak pernah nutup sama sekali. Padahal lupanya baru sekali. Tidak lupanya 200 kali. Tapi yang diingat 1 kali. Makanya ada sebuah meme yang sering saya baca di sebuah tulisan. Persis dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad. Perempuan itu bisa lupa di mana penjepit rambutnya yang baru saja dia letakkan. Tapi dia tidak bisa melupakan kesalahan suaminya 5 tahun lalu habis isya sebelum makan malam. Walaupun itu terjadi 5 tahun lalu. Dan itu kata Imam Ahmad. Makanya kata Imam Ahmad, sabar ya. Kalau tiba-tiba nanti istrimu melupakan semua kebaikan yang telah kamu bangun, pengorbanan yang telah kamu berikan. Sabar, sabar. Sabar kepada istri itu 2 kali sabarnya kita kepada teman. Kemudian yang ke-9, kata Imam Ahmad kepada Abdullah, yang ke-9, perempuan itu lemah, maka jangan diberikan porsi yang terlalu banyak. Kasih waktu istirahat, kasih waktu untuk mereka ketemu sama teman, ketemu sama sahabat, jalan-jalan. Suruh kadang-kadang pergi saja ke restoran, mau makan apa. Dan itu termasuk salah satu sunnah yang disampaikan oleh Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad ketika berkata kepada putranya. Dan yang ke-10, kata Imam Ahmad, sesungguhnya wanita itu adalah tawananmu, perlakukanlah dia dengan baik. Kenapa kok disebut istri itu tawanan? Karena kemana-mana harus minta izin. Puasa sunnah harus minta izin. Sedekah harus minta izin ketika dia sedekahnya dari nafkahmu. Semuanya harus minta izin. Perlakukanlah tawananmu dengan baik. Kalau kita sudah menggali nasihatnya Umamah bintul Haris bagi seorang wanita, seorang laki-laki sudah menggali tentang nasihatnya Imam Ahmad, maka itu merupakan anak tangga menjemput sakinah. Kemudian yang terakhir, atau 2 poin yang terakhir, yang keempat, menjaga dari harta yang haram. Ini termasuk salah satu perkara penting. Karena saya teringat kepada Imam Ibnu Qayyim, seseorang yang membawa harta yang haram kepada keluarganya, maka semenjak itu dia menanggung akibatnya selama setahun dari istri dan anaknya. Ini kisah nyata yang pernah disaksikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Aku pernah melihat satu keluarga yang cerita suaminya dia habis ngambil yang haram dan syubhat. Maka sang laki-laki itu setelah 1 tahun dia bercerita, wahai Imam Ibnu Qayyim, aku telah menanggung akibatnya dari harta haram yang aku suapkan kepada istriku dan anakku. Setahun aku menanggung. Bagaimana beratnya mengatur mereka setelah aku masukkan mereka dengan satu suapan yang haram. Masya Allah ya. Pernah mendengar kisah nyata, ada satu keluarga yang asalnya harmonis tapi memasukkan riba sampai keluarga itu pecah. Berkeping-keping pernikahan mereka disebabkan karena riba yang telah mereka masukkan di dalam keluarga mereka. Makanya salah satu wasiatnya Bapak itu sebelum beliau meninggal dunia, beliau mewasiatkan kepada saya, anak-anakmu lebih baik dikasih 1 sendok yang halal itu lebih baik daripada dikasih 1 truk tetapi haram dan syubhat. Dan kemudian yang terakhir, ya, karena waktunya terbatas, jagalah hubungannya dengan orang tua. Artinya,
Setiap pernikahan itu bukan berarti setelah itu kita lepas dari orang tua. Siapapun keluarga yang masih terjalin baik hubungannya dengan orang tua, siapapun yang memperbaiki kualitasnya bersama orang tua, suami yang memperbaiki kualitasnya bersama orang tua dan mertua, istri yang memperbaiki kualitasnya bersama mertua dan orang tua, itulah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, sakinah akan didapatkan. Kenapa? Anak-anak mereka akan diberikan anak-anak yang taat dan solih sebagaimana mereka taat dan solih kepada orang tua mereka. Ingatlah pernyataan Wahab bin Munabbih, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun orang yang hormat kepada orang tuanya, Allah akan ngasih anak yang hormat kepada mereka persis sebagaimana mereka dulu hormat kepada orang tua. Kalau ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya, Allah akan ngasih anak yang durhaka kepadanya persis sebagaimana dulu dia durhaka kepada orang tuanya. Dan itu kita perhatikan. Kalau anak kita tiba-tiba bentak kita, mungkin kita dulu bentak orang tua kita. Kalau tiba-tiba anak kita kok perhitungan sama kita, pelit sama kita, mungkin kita dulunya pelit sama orang tua. Dan maaf yang terakhir, jangan pernah seorang istri berpikir untuk menguasai suaminya sampai suaminya lupa kewajiban dia kepada orang tua. Karena itu pasti dibalas cash dan kontan oleh Allah. Anak kita nanti akan dikekang sama pasangannya untuk tidak bisa berbuat baik kepada kita sebagaimana dulu kita mengekang pasangan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tuanya. Hukuman yang disegerakan di dunia itu hukuman kita ketika berbuat dosa kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan, terbatas waktunya. Dan ini merupakan nasihat saya kepada diri saya sendiri. Kalau kiranya memang bermanfaat, maka Allah memberikan kebaikan untuk kita. Pastikan pernikahan kita menghadirkan niat. Banyak keluarga yang tidak ideal secara pandangan manusia, tapi diberikan oleh Allah sakinah dan keberkahan disebabkan kebersihan niat mereka ketika mereka bertemu dan berjumpa. Yang kedua, pastikan bahwasanya pernikahan kita adalah berlandaskan fisik kepada ibadah. Kemudian yang ketiga, berlandaskan kepada ilmu, jangan sampai disusupi yang haram. Dan yang terakhir, pastikan pernikahan kita adalah sebuah perkumpulan untuk menghormati dan birrul walidain kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam nasihat internal untuk saya sendiri, dan kalaulah bermanfaat untuk para agen dan distributor, semoga bermanfaat. Terus terang, baru tadi pagi saya mendapatkan testimoni tentang produk ini. Dan semoga produk ini semakin menjadi produsen-produsen alhamdulillah bagi setiap orang yang mendapatkan manfaatnya. Dan pastikan semua agen dan distributornya terjaga niatnya. Karena apapun produknya, perkataan siapapun, perbuatan siapapun, kalau sudah niatnya karena Allah, maka kita pasti akan mendapatkan hasil spektakuler yang tidak pernah kita bayangkan untuk orang-orang di sekitar kita dalam manfaat yang mereka peroleh. Barakallahu fikum. Saya serahkan kembali kepada Mas Ipo. Semoga Mas Ipo juga dalam kondisi baik, keluarga kita juga dalam kondisi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kali Ustaz ya. Jadi sebenarnya banyak yang pertanyaan juga, cuman kita ambil 3 pertanyaan mungkin. Boleh. Ustaz. Boleh. Untuk yang sudah masuk. Ini kita pilihkan. Ini ada pertanyaan, sempat terfikir bahwa keindahan dan kenikmatan di surga memandang wajah Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih utama keindahannya, dan tentunya lebih asyik mengeksplor keindahan surga versus bersama dengan pasangan. Sempat terfikir bahwa lebih indah dan nikmat sendirian di surga karena kita bebas melakukan apa saja di sana. Mengapa kita masih butuh keluarga di surga? Karena sesungguhnya Allah berfirman, walahum fiha azwajum mutahharah. Sesungguhnya setiap pasangan, setiap orang yang ada di surga itu diberikan oleh Allah pasangan yang disucikan oleh Allah. Dan ketika Allah memberikan kepada kita keluarga dalam kehidupan di surga untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kenikmatan surga berbanding lurus dengan kenikmatan keluarga yang dipertemukan oleh Allah di dalam kenikmatan surga. Jangan pernah berpikir bahwasanya di surga sendirian. Tidak bisa sendirian. Itu karena mungkin kita terbawa pada kehidupan konteks di dunia ketika kita sering kecewa sama orang, menjadikan kita akhirnya menikmati kesendirian. Maaf, hatta orang introvert pun ketika nanti di surga pun tidak akan pernah menjadi introvert ketika mereka sudah ketemu dengan keluarga yang bercengkrama dalam kebaikan. Karena Allah tidak pernah salah mengabarkan peristiwa-peristiwa apapun yang disampaikan di dalam setiap wahyu dan setiap hadisnya.
Jadi bapak atau ibu yang bertanya, insya Allah, walaupun ibu dan bapak mungkin hari ini menikmati kesendirian, kalau di surga tidak mungkin sendirian. Pasti akan menikmati kebersamaan, karena kenikmatan surga itu setelah Allah dan Rasulnya bercengkrama dengan keluarga kita, termasuk orang tua dan anak-anak kita, serta pasangan-pasangan kita. Kalaulah memang sendirian itu memang merupakan kenikmatan, Ibunda Maryam tidak akan dinikahkan dengan Rasulullah, karena mungkin Ibunda Maryam akan tetap dibiarkan dalam kondisi sendirian sebagaimana di dunia. Toh ternyata Ibunda Maryam bintu Imran tidak dijadikan Allah sendirian, tapi dipertemukan dengan Rasulullah, laki-laki yang sepadan imannya dengan beliau dalam sebuah malikai pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau ada pasangan yang menikahinya itu kita dapati pernah berzina, Ustaz? Nah, ini pernah saya baca dalam fatwa. Pertama, mendapati pasangan kita pernah berzina ini biasanya ada dua, pengakuan sendiri atau ditanya. Bertanya kepada pasangan setelah pernikahan itu tentang apa yang sudah pernah dilakukan, termasuk salah satu perbuatan yang tidak ma'ruf. Contoh, orang menikah, baru menikah, langsung bertanya, kamu dulu ngapain aja sebelum nikah sama saya? Siapa aja pacarmu? Sebutkan satu persatu. Nah, enggak usah gitu. Nanti disebutkan satu persatu malah kaget. Ternyata mantannya dia, ternyata juga temannya dia. Itu kan bahaya. Lalu kemudian bertanya juga, pernah zina atau enggak? Ini termasuk salah satu hal yang enggak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau dia sudah bertobat, maka itu antara dia dengan Allah dan tidak ada kaitannya dengan makhluk. Yang kedua, kalau pengakuan. Pengakuan ini sebenarnya juga tidak tepat. Kalau ada seseorang yang melakukan dosa besar, lalu kemudian dia sudah bertobat, jangan pernah menceritakan dan jangan pernah menjadi mujahirin. Apa itu mujahirin? Orang yang membuka tirai dosa setelah Allah menutupi dosanya dengan satu tirai. Makanya kemudian tidak perlu untuk membukanya. Tapi kalau ternyata sudah membukanya, maka kemudian ya, cara penyelesaiannya adalah kalau dia sudah bertaubat, teruskan pernikahan. Karena tidak ada alasan berpisah. Karena orang yang bertaubat tidak bisa dikatakan pezina. Dikatakan pezina itu adalah ketika mereka berzina dan tidak menyesali perbuatan zinanya, maka dia mendapatkan kriteria dan status pezina, az-zani. Tapi kalau dia sudah bertaubat, inna taubata tahdimu ma qablaha, sesungguhnya taubat itu menghapuskan semua dosa sebelumnya, dan dia tidak bisa lagi diberikan kriteria pezina ketika sudah bertaubat. Kalau kita mendapati orang itu sudah bertobat, selesai. Kecuali ketika pasangan itu sudah berzina, tidak ada komitmen untuk bertaubat, dia masih melakukan perzinahan kembali dalam pernikahan, maka seseorang diberikan oleh syariat dua opsi: meneruskan pernikahan tapi dengan konsekuensi terus memberikan nasihat, atau berhenti supaya menjaga kesucian dari pasangannya dari perbuatan zina yang pernah dilakukan oleh pasangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Ini mungkin Mas Ipo, saya belum nyapa-nyapa nih Mas Ipo. Mungkin Mas Ipo sendiri ada pertanyaan langsung ke Ustadz. Mungkin mumpung ada Ustadz di sini. Terakhir aja Ustadz, itu tadi saya meneruskan pertanyaan yang masuk di inbox saja. Tadi ada yang bertanya, kalau misalnya ada si A atau si B, mungkin suami ke istri yang misalnya sudah sudah berzina, kemudian apakah dia masih berhak mendapatkan ya atau merindukan keluarga sakinah itu? Mungkin itu Ustaz. Salah satu pasangannya berzina, gitu ya Mas Ipo ya? Ya. Bertobat atau tidak bertobat? Kalau dicek itu nggak ketahuan sih ya, saya cuma menurut Iya. Kalau dia tidak bertaubat, lalu terus dia dengan kegemarannya untuk berzina, maka berpisah dengan seorang perzina itu merupakan langkah kebaikan akhirat untuk menjaga kesuciannya di dunia dan di akhirat. Tapi ketika pasangannya sudah berkomitmen untuk bertaubat, menyesali, lalu mengikuti langkah-langkah dan proses yang harus dilakukan seorang muslim ketika bertaubat, dia mengganti lingkungannya, dia menutup segala komunikasi kepada lawan zinanya dan lain sebagainya, dan itu kelihatan indikasi-indikasi bagaimana taubatnya. Orang yang bertaubat adalah orang yang masih besar kemungkinan untuk mendapatkan sakinah. Bukankah para sahabat sebelum mereka masuk Islam itu lebih parah daripada zina? Mereka syirik, tapi akhirnya mendapatkan sakinah setelah bertaubat.
Makanya itulah yang menjadikan kita harus mengerti semuanya dilihat dalam proses tobatnya. Tobat atau tidak tobat. Kalau tidak ada niat tobat, maka meninggalkan itu lebih baik untuk menjaga kehormatan agama dan kehormatan akhiratnya. Tapi kalau ada komitmen untuk bertobat dan itu indikasinya kelihatan, maka terimalah. Karena menjadi pintu pertama dari orang yang kembali kepada Allah itu menjadi keberkahan kita di hadapan Rabb-Nya. Berarti kalau sudah bertobat, Ustaz, si orang ini berhak ya dia merindukan apa yang namanya sakinah itu bisa dapat gitu. Insya Allah. Maka kemudian karena tobat itu akan menarik kebaikan dan menghilangkan keburukan. Makanya ketika orang yang sampai berzina kayak tadi pasangan yang saya sampaikan, mereka yang lakinya pernah berzina tapi pengen bertobat. Maka saya lihat hari ini mereka sudah mulai mendapatkan sakinah pelan-pelan dalam kehidupan rumah tangga mereka dan semoga mereka dikuatkan terus dalam pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah? Mungkin kalau berkenan ditutup dengan doa, Ustaz. Ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kali ini bertambah-tambah berkahnya walaupun jarak jauh. Amin insyaallah Mas Ibu. Mas Ibu sehat-sehat aja insyaallah, moga-moga tetap istiqomah. Tolong ditemani para sahabat-sahabat ini. Kalau tidak salah, ada salah satu tetangga saya di Kudus juga menjadi distributornya Mas Ibu juga, Mas Taufik atau Ferry Taufik. Nah, moga-moga terus bersama dalam kebaikan. Satu waktu ingin bertemu langsung, semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin samaita bihi nafsak aw alamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi ilmil ghaib. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu an la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana ya mujibah sa'ilin, ya Rabb yang kami sembah, yang kami bergantung segala urusan kehidupan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan kami, ya Allah, walaupun sekejap mata, ya Allah. Bantu kami, ya Allah. Kebersamaan kami bersama dengan suami kami, bersama istri-istri kami, anak-anak kami, ya Allah. Bolak-balikkanlah hati kami untuk selalu berada pada ridho-Mu dan selalu berada pada cinta-Mu. Tidak ada yang mampu membolak-balikkan hati istri kami, membolak-balikkan hati suami kami dan anak kami kecuali Engkau, ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak berdaya. Kami pun tidak berdaya untuk membolak-balikkan hati kami kecuali dengan izin dan kehendak-Mu, ya Allah. Jadikanlah pasangan-pasangan kami bukan hanya pasangan biologis, ya Allah, tetapi pasangan-pasangan ideologis dalam kebaikan yang akan terus mengarahkan kami kepada ridho-Mu, ya Allah, supaya kami tidak hanya bercengkrama, bukan hanya tertawa, bukan hanya gembira di dunia, tapi semoga kegembiraan kami, ketenangan kami akan berujung kepada ketenangan dan kegembiraan kami nanti di surga bersama dengan orang tua kami, ya Allah. Bersama dengan orang-orang yang kami cintai dari nenek moyang kami yang beriman kepadamu dan beriman kepada Rasul-Mu. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi orang tua kami, ya Allah. Berikanlah kepada mereka kelapangan urusan mereka, kesehatan di masa-masa tua mereka, uban-uban mereka yang tumbuh, kelelahan yang pernah mereka lakukan ketika merawat kami, ya Allah. Jagalah mereka, ya Allah. Kami sering tidak mampu membalas keringatnya, kami sering tidak mampu membalas air susunya, ya Allah. Kuatkanlah kami, ya Allah, sebagai anak untuk membalas dua hal besar dalam kehidupan kami, dari ketulusan mereka di balik air susu dan keringat mereka, ya Allah. Ya Allah, haramkanlah orang tua kami kalau sudah meninggal dunia dari adab kubur, ya Allah. Berikanlah kebaikan, jadikanlah setiap doa-doa kami nyampe kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap orang tua kami yang telah memejam mata di dalam perut bumi, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman-taman surga, ya Allah. Jadikanlah mereka menjadi orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan dan kelapangan dalam urusan barzahnya, ya Allah. Dan supaya mereka selalu mendapatkan kebaikan dari segala jerih payah yang telah mereka lakukan ketika mendidik kami, mengarahkan kami pada kehidupan dunia ini sesuai dengan ridho dan cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perniagaan kami, ya Allah, perniagaan yang bukan hanya untuk mendapatkan dunia, ya Allah, tapi mendapatkan rezeki, ya Allah. Karena kami tahu dunia ini hanyalah angka deret dan hanyalah angka nominal, ya Allah. Kami
menginginkan di balik perniagaan kami, bisnis yang kami rintis ini mendapatkan rezeki. Karena kami tahu ilmu adalah rezeki, ketenangan adalah rezeki, kebaikan itu adalah rezeki, ya Allah. Sederhanakanlah dunia kami, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Karena sesungguhnya Allah menghinakan dunia, tapi Engkau tidak pernah menghinakan rezeki. Sesungguhnya Nabi selalu meminta rezeki, tetapi tidak pernah minta dunia. Jadikanlah apa yang kami lakukan ketika berdagang, ketika kami berbisnis, apapun itu, ya Allah. Semoga itu menjadi rezeki terbaik kami, supaya rezeki itu menjemput rezeki yang paling besar yang Kau sebutkan. Tidak ada rezeki terbesar kecuali adalah surga dan ridha-Mu. Ya Allah, jadikanlah setiap apa yang kami perbuat menjadikan kami menjadi orang yang tidak berlaku zalim kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Jadikanlah ilmu kami menumbuhkan akhlak yang baik, tidak melukai, tidak menyakiti orang-orang lain, ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang setelah mendapatkan sunnah Nabi-Mu, ya Allah, menjadi orang yang paling menjaga tentang saudara kami, ya Allah. Bisa memberikan manfaat kepada mereka dengan apa yang bisa kami beri, supaya mereka mendapatkan dan menjadi saksi atas kebaikan dan manfaat yang kami berikan untuk mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap apa yang kami lakukan Engkau berkahi. Luruskanlah niat kami, jagalah hati kami, supaya tidak ada perkataan dan perbuatan kami kecuali adalah mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perangkapnya syaitan yang selalu menggelincirkan kami dari jalan Engkau yang lurus, ya Rabbana, ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, alhamdulillah usai sudah acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan kami sampaikan kembali bahwa kami masih membuka infak dakwah syamilah di bit.ly/infak barang. Jazakumullah khair bagi para donatur yang telah berpartisipasi. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga semua urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah serta selalu mendapatkan pertolongannya, dan semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Akhirnya kami selaku moderator dan panitia memohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini. Mari kita cukupkan dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Ibo, insya Allah ketemu lagi, berjumpa kembali. Afwan kalau banyak salah dan kurangnya, semoga kita selalu diberkahi dalam setiap langkahnya. Sukses untuk BP dan sukses untuk Khalifah insya Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat pagi. Sama-sama Mas Ibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.